Oke, hari ini aku mau ngajarin kalian standar costing, yaitu standar costing itu kan kemarin udah ya, udah selalu udah dibahas juga tentang selisih, rumus selisih. Sebenarnya yang sulit adalah menghafalkan rumusnya. Nah, jadi ini cara menghafal rumus. Cara menghafal rumus ya. Pertama, BBB. Tolong interaksinya dijawab ya. Kalau kamu beli bahan baku, apa dua elemen apa yang akan kamu cari? Dua elemen apa yang akan kamu sebutkan di dalam kamu beli? Beli. Beli itu beli terus kamu hitung total pembelian tuh apa sama apa? Harga sama apa, Meme? Harga sama apa? Berapa banyak? Berarti harga dan kuantitas. Nah, makanya muncul selisih harga. Ya. Nah, berarti nanti elemennya, kamu kalau ingat-ingat harga dan kuantitas, berarti nanti ada HST, ada HS, ada kuantitas KST, ada KS. Gitu ya, itu elemennya. Jadi ada standar dan sesungguhnya, harga dan kuantitas. Terus rumusnya selisih harga. Caranya menghafal namanya selisih harga. Oh ya, yang sering dipakai itu yang dua selisih. Jadi kalau BBB itu biasanya dua selisih yang sering dikeluarkan. Jadi selisih harga berarti yang diselisihkan harganya HS, harga sesungguhnya kurangin HST dikali kuantitas. Nah, kuantitasnya kuantitas apa? Bentar, kuantitasnya kuantitas titik-titik sebentar. Sekarang aku tanya selanjutnya, selisih kuantitas. Berarti yang diselisihkan apa, guys? Ya, dijawab. Kalau tadi selisih harga kan yang diselisihkan harganya. Kalau selisih kuantitas berarti yang diselisihkan kuantitasnya. Berarti apa? Ayo. Betul, Meme. KS min KST. Ruang tutup dikali H. Harga apa? Sebentar. Nah, ini untuk menentukannya, catatannya, sebagai pengali, sebagai pengali menentukan S atau ST. Caranya, yang sebagai pengalinya itu, caranya gini. Kalau satuan rupiah, satuan mata uang tuh ya rupiah, dolar, itu ST. Ya, itu ST. Tapi kalau bukan satuan mata uang, itu S sesungguhnya. Nah, sekarang pengalinya ini, nah, nyalain annotation. Nah, ini pengalinya ini kuantitas. Kuantitas itu satuan mata uang atau bukan, guys? Kuantitas itu satuannya mata uang atau bukan? Bukan, berarti S atau ST? Berarti S ya. Ya, gitu ya. Terus kalau selisih, kalau yang ini, ya selisih kuantitas ini pengalinya kan H. Harga, harga itu satuan mata uang atau bukan? Ya, satuan mata uang berarti apa? H apa? HST. Gitu caranya menentukan. Kalau satuan mata uang
pakainya ST ya. Gitu. Oke. Sekarang kita beralih ke BTKL. Apa elemen BTKL? Kalau gaji tenaga kerja langsung buruh, upahan tenaga kerja langsung, itu ngupahinya biasanya pakai apa ngitungnya? Kalau ini biasanya berlaku untuk yang buruh kasar yang bekerja langsung ya, atau seperti kayak di luar negeri itu biasanya dibilang shiftan ya gitu kan. Digajinya berdasarkan jam kerja betul sekali. Berarti elemennya ada apa aja? Jam kerja kali apa ya? Kerja berapa jam, terus per jamnya dikasih tarif berapa gitu kan? Berarti ada T, ST, ada TS, ada jam kerja aku kasih kode JK ya. Kalau di buku atau di modul kadang K aja, cuma aku kasih kata JK supaya membedakan kalau K aja kamu nanti ngiranya kuantitas. Sebenarnya kalau di buku itu dia bilangnya kapasitas. K itu kapasitas, tapi lebih enak pakai jam kerja aja. JK, ST, terus JKS. Nah, dua selisih juga yang sering dipakai adalah dua selisih. Kira-kira tahu nggak selisih apa? Dari ritmenya tadi selisih apa berarti? Selisih apa nih? Selisih, yuk cara menghafalkannya. Tadi kan selisih harga dan kuantitas gitu kan? Selisih harga, selisih kuantitas. Kalau ini selisih apa? Selisih tarif, betul. Sama selisih jam kerja, betul. Tapi kalau jam kerja itu ada nama kerennya. Ngomongin soal jam atau waktu itu efisien ya, efisien waktunya. Nah, jadi ini selisih efisiensi ya. Oke. Nah, selisih tarif. Berarti apa nih guys, selisih tarif? Apa yang selisihkan? Cara menghafalnya sama kayak tadi. Yang selisihkan tarif, berarti apa nih? Kurung buka, selisih tarif. Kebalik, Meme. Kita selalu S dulu ya rumusnya. TS min TSC ya. TS min TST. Dikali, dikali apa yuk? Tarif kali JK. JK-nya JK apa ya? Prinsipnya sama. JKS. Kenapa? Meme betul JKS sebagai pengali. Karena apa? Betul JKS. Karena, hah? Kok karena mata uang? Bukan. Sebagai pengali menentukan S atau ST caranya, kalau satuan mata uang tuh ST, kalau bukan mata uang S. JK, JK tuh jam kerja tuh satuan mata uang atau bukan? Selain Meme coba ya jawab, Meme terus nih yang jawab. Yang lain juga dong. Tarif TS min TST itu kan yang diselisihkan tarif. Kali jam kerja. Jam kerja itu satuan mata uang atau bukan? Ayo dijawab. Jam kerja itu satuan mata uang atau bukan? Ya dijawab daripada tak tunjuk ya. Jawab aja lah. Bukan. Kalau bukan satuan mata uang berarti pakai apa? Kalau bukan satuan mata uang pakainya berarti tadi jawabannya Meme udah benar, cuma alasannya yang salah. Oke, Caroline, thank you. Jadi jawabannya Meme tadi udah betul, cuma kamu alasannya yang salah.
Nah, sekarang kalau selisih efisiensi, yuk coba cara menghafal rumusnya berarti apa nih? Kalau efisiensi yang selisihkan waktu jamnya, berarti gimana rumusnya? Yuk coba yuk belajar menghafal rumus. JKS min JKST dikali T apa? Ayo, tarif itu satuan mata uang atau enggak? TST, ya betul sekali. Karena satuan mata uang ya, betul Galis ya. Galis Caroline Mimi, thank you. Iya, biasanya yang dipakai dua selisih ya. Terus sekarang BOP. Nah ini BOP ini biasanya kalau BOP ini yang dipakai yang tiga selisih. Agak sulit ya menghafalkan yang BOP. BOP elemennya masih sama seperti BTKL, tetapi nanti bisa jadi jam mesin, nggak jam kerja. Nah, jadi dia itu dibagi ada TST. Jadi kalau kamu apal BTKL mestinya BOP-nya bisa. TST ini nanti dibagi dua, TVST sama TTST. Ya, BOP ini dari kemarin yang paling rumit ya, mesti ya, paling rempong. Terus TS-nya biasanya nggak dipakai kalau BOP, TS nggak usah, langsung ke jam. Nah, jamnya itu ada tiga, JKN, JKST, elemennya ya. Bisa diganti JM, jam mesin ya. Ada JKS. Biasanya untuk TS tidak dipakai ya. TST punyanya BTKL dan punyanya BOP itu beda ya guys. BOP ya punyanya BOP. Nah, biasanya pakainya adalah tiga selisih. Nah, ini menghafalkannya agak rempong. Bentar. Ini ya. Bentar nih. Untuk BOP agak rempong. Jadi gini. Kalau BOP kuncinya itu harus hafal rumus selisih pengeluaran. Tiga selisih biasanya yang keluar. Kalau kamu hafal selisih pengeluaran, spending variance, nanti untuk selisih yang lain mudah. Jadi selisih pengeluaran itu rumusnya BOPS. Ini harus dihafal, nggak ada yang cara gimana, nggak ada. BOPS minus kurung buka JKN kali TTST, jam kerja normal kali tarif tetap standar, ditambah JKS kali tarif variabel standar. Nah, dari sini baru dijabarkan selisih volume dan efisiensi. Perhatikan, apa yang membedakan selisih volume dan selisih efisiensi? Kalau selisih volume pakainya JKN, kalau selisih efisiensi depannya pakainya JK. Jadi ini adalah penjabaran dari rumus selisih pengeluaran. Jadi ini aku kasih panah sampean. Selisih pengeluaran JKN ini nanti untuk selisih volume. Sedangkan yang JKS itu untuk selisih efisiensi. Pengalinya juga yang untuk selisih efisiensi ya. Jadi kalau JKN itu pasangannya sama tarif tetap, kalau JKS sama TV. Ini perhatikan ini. Jadi yang JKN tarif tetap ini masuk selisih volume JKN min JKST kali tarif tetap sama-sama dikurangi JKST semua. Jadi sama-sama dikurangi JKST.
Nah, tapi kalau yang selisih efisiensi pakainya JKS, ya. Jadi yang dijabarkan adalah depannya dan belakangnya ini adalah penjabaran dari selisih pengeluaran. Depannya dan belakangnya ini adalah penjabaran dari selisih pengeluaran. Oke? Jadi yang perlu dihafalkan adalah tiga selisih. Untuk BOP harus dihafalkan seperti itu, nggak ada cara lain. Gitu ya. Sebenarnya untuk BOP itu selisih efisiensi rumusnya mirip kayak BTKL kan. Cuma bedanya nih tarif variabel ya. Begitu. Oke, harus menghafal rumus. Bentar. Ada rumus lagi lain tambahan. Bentar, belum buka file. BOP ini pokoknya yang sering keluar adalah tiga gitu aja. Yang kamu matangkan ada tiga selisih. Oke, nah ini ada contoh soal. Nanti bisa dicoba ya. Ultrashine. Nah, untuk soal ultrashine ini bahan bakunya ada dua, guys. Bahan bakunya ada dua, bahan A dan bahan B. Untuk soal seperti ini, kamu nyari selisih BBB-nya itu berarti dua kali. Loh, kok bisa dua kali? Jadi kamu nyari untuk bahan baku A dan bahan baku B. Makanya yang kemarin soal di kelas itu ada yang panjang, aku bilang punyanya siapa panjang itu karena bahan bakunya ada tiga. Kalau bahan bakunya ada tiga, ya kamu nyari selisih bahan bakunya ada tiga set. Setelah itu baru ditotal. Jadi setelah nyari bahan baku A, bahan baku B, bahan baku A, bahan baku B, terus kita akan totalkan selisih bahan baku A dan B totalnya berapa. Yang penting adalah memberikan keterangan menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kalau plus itu mau tidak menguntungkan, kalau minus itu menguntungkan. Angkanya dimutlakan ya guys. Angkanya dimutlakan. Kalau minus 500, jadi nanti jawabannya 500 tapi menguntungkan. Gitu. Jadi kalau bahan bakumu ada banyak, agak sulit ya karena kan tambah banyak kamu nyarinya. Jadi bahan bakunya ada dua ya, berarti kamu nyari dua paket. Terus kalau udah di total, itu namanya selisih bahan baku. Terus selisih lanjutannya. Jadi kalau kalian kuat menghafal ya silahkan menghafal semuanya. Hati-hati untuk tiga selisih ini agak berbeda ya, ada bedanya. Untuk tiga selisih yang beda adalah di kuantitasnya pakai kuantitas standar. Gitu. Jadi, tapi biasanya yang keluar adalah 2 2 3 BBB 2 BTKL 2 BOP 3. Ya. Terus KS yang di sini itu yang dimaksud adalah KS yang pakai ya, bukan beli. KS yang dipakai. Jadi misalnya beli bahan baku 5 kilo, tapi yang dipakai 3, berarti yang 3 yang dipakai. Mau nggak mau menghafal rumus. Nah, sekarang untuk kasus ultrashine, ini kita akan melanjutkan dengan adanya rumus selisih komposisi dan selisih hasil ya. Ya.
Jadi kalau bahan baku lebih dari satu, kita bisa diberi pertanyaan tentang selisih komposisi. Nah, ini caranya. Kemarin ada eh, ini bab ini tuh enggak susah, tinggal masuk-masukin angka. Cuma hafal rumusnya apa enggak gitu kan? Oh itu tinggal masuk-masukin angka, enggak yang mikir gimana-gimana terlalu ribet. Ya, yang penting kalau hafal rumusnya ya bisa. Ini bahan A dan B, KST per unit. KST per unit itu angka kecil. Jadi misalnya nih, bahan A 24, kuantitasnya 24,75 unit. Ini tuh angkanya masih kecil, beda sama, lihat nih, penggunaan bahan A 10.716. Paham ya? Jadi kalau angkanya kecil gini itu masih per unit 24,75. Itu berarti untuk satu unit, untuk satu produk maksudnya. Untuk satu produk butuh bahan baku 24,75. Namanya KST per unit. Jadi ini KST per unit di standar ya. KST per unit dimasukkan di total. Kalau sudah kita proporsikan. Tahu nggak cara memproporsikan bisa ketemu seperti ini? Sudah aku tuliskan. Caranya 24,75 per 55. Jadinya 45%. Satunya 30,25 per 55. Jadinya nih 55%. Gitu ya, diproporsikan ya. 24,75 per 55, 30,25 per 55. Jadi ketemu ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan KS pakai. P itu pakai, maksudnya KS itu kuantitas sesungguhnya aktual pakai atau disebut komposisi sesungguhnya. KM itu komposisi sesungguhnya. Ada yang nyebut KSP atau KMS, yaitu penggunaan bahan baku sesungguhnya nih. 10.716 dan 17.484. Kemudian kita masuk ke KMST. KMST itu caranya komposisi standar, caranya proporsi. Proporsi 45% dikalikan total KMS, dikalikan 28.200. Terus 55% dikalikan 28.200. Ketemulah ini guys. Setelah itu kita lanjut. Dikalikan harga standar. Harga standarnya ini 1,25 dan 200. Nah, setelah dikalikan harga standar, nah ketemulah selisih komposisi. Kalau minus seperti biasa menguntungkan, kalau plus malah tidak menguntungkan, tetapi kita total, yang kita pakai hasil totalnya ya. Hasil totalnya 1480,5 berarti sorry. Kalau positif berarti tidak menguntungkan. Jadi ini selisih komposisinya jawabannya adalah tidak menguntungkan. Nah, tergantung pertanyaan, guys. Pertanyaannya selisih komposisi saja atau selisih komposisi A. Kalau selisih komposisi A berarti jawabannya 2467,5 menguntungkan. Selisih komposisi B 3948 tidak menguntungkan. Tapi kalau selisih komposisi aja berarti 1480,5 tidak menguntungkan. Oke? Lalu kita lanjut cara menentukan. Kita lanjut di sini. BBB standar per unit. Bahan baku standar per unit caranya KST per unit dikalikan harga standar. Jadi ini dari sini. KST per unit ini dikalikan harga standar. Jadinya ini. Alias ini ya 24 ini kalikan harga standarnya. Jadilah BBB standar. Biaya bahan baku standar. Nah, fungsinya buat apa biaya bahan baku standar ini? Kita total jadinya 91,44 untuk mencari BBB standarnya untuk mencari rumus selisih hasil.
Nah, kita ke selisih hasil ya. Hasil standar itu didapat dari total KSP, total KSP ini dibagi total KSC per unit, 55. Jadilah hasil standar. Itu untuk mencari selisih hasil nih. Nah, sekarang rumus selisih hasil adalah sambung menyambung ya, ini rempong banget ya. Hasil SS sesungguhnya itu dari unit produksi aktual. Coba kita cari selama bulan ini Ultrasan itu aktual ya, keterangan aktual. Selama bulan ini Ultrasan memproduksi 500 pack. Nih 500 pack. Dikurangi hasil standar 512,73 dikali BBB standar per unit. Nah, BBB standar per unit itu adalah ini BBB standar per unit tadi ya, yang totalan ini. Udah hitung, jadilah selisih hasil. Khusus selisih hasil, prinsipnya dibalik. Kalau hasilnya plus malah menguntungkan, minus tidak menguntungkan. Jadi kalau selisih hasil kita pinginnya hasilnya banyak ya. Sesungguhnya ini bukan. Kalau selisih biaya, selisih komposisi, selisih biaya BBB, BTKL, BOP, kita pinginnya sesungguhnya kecil. Ya, ini sesungguhnya kepinginnya hasilnya banyak, ini malah sedikit, minus. Jadi tidak menguntungkan. Ya, gitu. Ini ngafalinya banyak. Ya, ini selisih komposisi dan selisih hasil. Oke, ini soal ultrasound. Ya udah, ini sudah aku ajarin rumus-rumusnya. Contoh-contohnya ini selisih ultrasound ada 3 selisih, ada 4 selisih. Ya, ya ini bab terakhir, bab yang paling banyak. Seringnya keluarnya 2, 2, 3. BBB 2, BTKL 2, BOP 3. Oke, coba sebentar. Aku mau spill soal UAS Agwi. Sebentar ya. Hmm, enggak. Soal UAS Agwi, IVRSTCU. UASnya soalnya pernah, bentar aku download dulu ya. Soalnya di file aku. Oh iya, sebentar. Oh, sebelumnya untuk jurnal, aku udah ada catatannya. Jurnalnya itu sudah ada caranya, tapi biasanya ditanyakan cuma beberapa aja, nggak mungkin cuma buat jurnal full ya. Nah ini jurnal-jurnalnya paling yang penting adalah yang bagian ada selisihnya. Untuk pemakaian BBB ini ada selisih. Kalau yang atas ini HST kali KST, kalau yang bawah HS kali KS pakai. Nah untuk selisih ini ada catatannya kalau menguntungkan di kredit, kalau tidak menguntungkan di debit guys. Ini ada catatannya ya. Debit, kredit debit tuh yang tidak menguntungkan, kalau kredit yang menguntungkan. Nanti kalau kamu ngecek hasilnya balance kok. Ini kalau dicek balance. Jadi ini sudah ada catatannya. Jadi ini bisa debit, bisa kredit tergantung menguntungkan tidak menguntungkan ya. Ini selisih-selisihnya. Oke, begitu. Bentar, aku mau ambil file dulu. Soal UAS. Tahu nggak?
Bentar, bentar, bentar. Loh, salah buka aku ternyata. Bentar ya. Soal UAS API. Oke. Bentar, kita akan bahas ya. Bentar, bentar. Aku kasih di link kedua aja ya. Kasih link kedua ya. Bentar.